Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 5 Maret 2021. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43. Dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Hari ini adalah hari pantang untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Siang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ada satu lagu rohani yang ketika saya berkarya di tanah Papua selalu menghiasi dan menguatkan hari-hari saya. Beberapa waktu ini, lagu ini kembali viral dan lagunya lebih kurang demikian. Saya ingin menyanyikannya untuk saudara-saudari semua.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagu ini sungguh meneduhkan dan menguatkan sekali. Sahabat setia Guwor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, supaya mereka sendiri yang menemukan makna dari perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah yang baik dan punya kebun anggur. Lalu ia mengajak para pekerja untuk menggarap kebunnya. Ketika musim petik, ia mengutus hamba-hambanya untuk menerima hasil dari kebunnya. Hamba-hamba itu malah diusir, dipukuli, dilempari dengan batu dan dibunuh. Kemudian tuan tanah ini menyuruh anaknya untuk datang kepada penggarap-penggarap karena berpikir mungkin anaknya akan disegani. Namun para penggarap itu segera menangkap anak itu dan membunuhnya sebab ia adalah ahli waris. Sungguh dikasih hati minta jantung. Inilah perumpamaan para penggarap yang kurang ajar dan tidak tahu syukur. Sahabat setia Guwor yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk bercermin melalui kisah ini. Allah telah memberikan kepada kita kebun anggur kehidupan untuk kita jalani, kita olah, dan kita garap dengan bertanggung jawab dan penuh syukur. Apakah kita telah berbuah dan menyerahkan hasilnya sebagai ungkapan syukur kita? Melalui karya pelayanan, melalui keterlibatan kita, dan kita mau menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah.